menyiapkan tempat yang aman, nyaman, tenang, dan menjaga privasi pasien dengan menutup tirai. Selamat pagi Bu. Pagi. Perkenalkan, nama saya Bidan Balkis yang bertugas pada pagi hari ini. Sebelumnya ini dengan Ibu siapa? Bu Eva. Bu Eva, tanggal lahirnya 13 Juni. 13 Juni, alamatnya? Di Sleman. Sleman. Baik. Sebelumnya ada yang bisa saya bantu Bu? Saya pengen KB itu loh Bu, yang IUD ya Bu katanya. Oh iya. Jadi Ibu pengen tahu tentang KB IUD ya Bu? Iya. Baik, nanti saya jelaskan mengenai KB IUD ya Bu. Kurang lebih waktunya 10-15 menit. Apakah Ibu bersedia? Dia. Baik, kalau begitu saya mulai ya Bu. Ya. Nah, jadi KB IUD ini adalah KB yang dimasukkan di dalam rahim Bu. Nah, ini bentuknya itu alat kecil dan terbuat dari plastik, dan juga ada yang menggunakan tembaga juga Bu. Nah, terus di bawahnya itu ada tali halusnya Bu. Nah, kurang lebih seperti ini ya Bu. Nah, Ya. ini, Bu. Nah, ini. Nah, untuk efektivitas untuk mencegah kehamilan ini sangat efektif ya Bu. Kurang lebih 97-98% ini sangat efektif, dan juga ini angka kegagalannya ini hanya 1-2% aja Bu. Terus juga bisa digunakan dalam waktu yang panjang. Terus untuk kelebihan alat kontrasepsi IUD ini, yang pertama ini tentunya murah dan efisien Bu. Kan biayanya hanya diperlukan waktu pemasangan pertama kali ya Bu. Nah, kan ini kan panjang ya Bu, jangka waktunya panjang, jadi hanya memerlukan biaya di awal saja. Nah, terus juga alat kontrasepsi ini non hormonal Bu, jadi tidak mempengaruhi kualitas dan kuantitas ASI. Terus juga ini kesuburannya bisa kembali lebih cepat Bu jika dilepas. Nah, kalau dilepas ini kesuburannya bisa kembali lebih cepat, berbeda dengan KB suntik Bu. Nah, KB suntik kan itu biasanya kalau udah berhenti menggunakan KB suntik itu kurang lebih 1-2 tahun itu baru kesuburannya itu baru kembali Bu. Nah, kalau KB IUD ini bisa langsung kembali subur Bu kalau sudah dilepas. Nah, untuk kekurangannya sendiri ini tidak bisa mencegah infeksi menular seksual Bu, HIV atau AIDS itu Bu. Nah, terus tidak bisa digunakan pada perempuan yang sering gonta-ganti pasangan. Nah, kayak gitu. PSAK itu ya? Nah, iya Bu, benar sekali. Terus juga ini biasanya menjadikan haidnya ini lebih banyak sehingga bisa terjadi anemia Bu. Nah, untuk cara pemasangannya sendiri ini tentunya bisa dilakukan saat pas plasenta Bu, atau pasca plasenta setelah plasenta lahir itu loh Bu, itu bisa langsung dipasangkan. Nah, terus juga di masa nifas setelah 6 minggu pasca persalinan, juga di hari ke-5 sampai hari ke-7 waktu haid. Kenapa kok hari ke-5 sampai hari ke-7? Kenapa kok enggak hari ke-1 atau hari ke-2? Nah, itu kan kalau haid kan kalau hari ke-1 dan ke-2 itu kan masih darahnya juga masih deres-deresnya ya Bu. Nanti kalau dipasang enggak malah takutnya nyeri Bu atau tambah sakit. Jadi biasanya diambil ke hari ke-5 sampai hari ke-7. Nah, untuk cara pemasangan IUD ini dipasangkannya nanti posisinya Ibu seperti orang melahirkan itu ya Bu. Nah, dipasang nanti ibunya posisi seperti melahirkan, nanti terus dipasangkan oleh tenaga medis, bisa bidan, bisa dokter. Nanti tergantung Ibu maunya bidan atau dokter seperti itu Bu. Nah, untuk cara kerja kontrasepsi ini, yang pertama itu menghambat kemampuan sperma untuk bertemu sel telur atau masuk ke saluran tuba. Nah, ini saya jelaskan melalui gambar ya Bu, agar lebih paham lah ya Bu. Yeah. Nah, kan ini tadi IUD-nya dimasukkan ke dalam rahim ya Bu. Nah, kurang lebih bentuknya seperti ini ya Bu. Nah, kan ini ada benang-benangnya ya Bu. Nah, ada benang-benangnya ini, benang halusnya ini bisa membunuh sel sperma yang masuk di dalam vagina. Nah, tapi ini tidak semua sel sperma ini bisa terbunuh Bu dengan benangnya ini. Nanti kalau ada yang bisa menerobos masuk ke dalam rahim ini, bisa dicegah atau dibunuh juga dengan batang IUD ini Bu. Nah, ini. Nah, kok misalnya darahnya masih ada sperma yang masih hidup, terus dia
mau ke tuba falopi mencari sel telur itu nanti bisa dihalang melalui lengan-lengan IUD ini Bu. Nah ini biasanya sampai sini itu udah pada mati Bu, tapi kok ternyata masih ada 1 atau 2 sperma yang bisa lolos masuk ke tuba falopi dan bertemu dengan sel telur, nanti dia kan dihalangin dengan kandungan hormon yang ada di IUD ini Bu. Jadi nanti bisa menyebabkan sel telurnya ini kan tertutup dengan IUD ya Bu, lengan IUD ya. Nah jadi nanti kan dia tidak bisa menempel pada rahim ini ya Bu, jadi nanti bisa terjadi luruh, jadi tidak ada implantasi seperti itu Bu. Nah selanjutnya efek samping dalam memakai alat kontrasepsi ini tentunya perubahan siklus haid selama 3 bulan pertama pemasangan Bu. Terus juga biasanya haidnya ini lebih lama dan lebih banyak darah yang keluar. Jadi kalau misalnya habis pemasang IUD kok haidnya kok yang biasanya cuma 5 hari tapi ini jadi 7-8 hari, terus darahnya itu kok banyak, itu tidak perlu dikhawatirkan Bu, karena itu wajar, merupakan efek samping. Terus juga ini mungkin merasa sakit dan kram selama 3-5 hari setelah pemasangannya Bu. Terus ini syarat klien yang boleh melakukan atau memasang KB IUD ini, yang pertama tentunya wanita yang sudah menikah dan sudah pernah melakukan hubungan seksual dengan suaminya, kurang lebih wanita usia subur 15-49 tahun. Terus yang pastinya ini menginginkan alat kontrasepsi jangka panjang ya Bu, karena ini kan biasanya 5-7 tahun Bu. Terus juga tidak menghendaki metode yang hormonal, karena ini kan non hormonal ya Bu. Nah terus yang pastinya ukuran rahimnya yang akan menggunakan KB IUD ini harus lebih dari 5 cm Bu. Kenapa? Kalau misalnya 5 cm atau bahkan kurang dari 5 cm, nanti kalau dipasang IUD ini bisa lepas Bu, jadi malah tidak efektif Bu. Kalau lepas itu kan malah nanti IUD-nya keluar, seperti itu Bu. Nah juga kalau misalnya ibunya ini menderita infeksi menular seksual, itu juga tidak boleh dipasang IUD ini Bu. Sebenarnya ada yang ingin ditanyakan Bu? Cukup sih Mbak. Cukup. Kalau begitu saya ulang sedikit ya Bu tadi. Untuk pemasangan IUD-nya tadi di mana Bu? Dimasukkan ke dalam rahim, jadi ke dalam rahim Mbak. Ya. Terus cara kerjanya Bu? Cara kerjanya itu nanti ada 3 penyaringan ya Mbak, ibaratnya gitu. Nanti yang pertama dihalangi oleh benang IUD, terus nanti batang IUD, kemudian lengan IUD ini sampai nanti spermanya tuh nggak bisa bertemu sama sekali sama sel telur. Baik, kalau gitu ibunya sangat pintar sekali ya Bu. Saya rasa ibunya sudah paham tentang konseling ini. Silahkan dibicarakan lagi dengan suaminya mau memakai KB ini atau mungkin perlu konseling KB yang lainnya. Nanti kalau sudah mantap, Ibu boleh kembali lagi ke sini Bu. Ya, terima kasih ya Mbak. Ya, terima kasih ya Bu atas waktu dan kerjasamanya. Sehat selalu Bu. Ya. Dokumentasi pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2025 pukul 11 telah dilakukan konseling KB IUD pada Nyonya E dengan hasil pasien paham dan bisa menjawab pertanyaan dengan benar, tanda tangan nama terang.